usaha UMKM gitu. Jadi kita mau mendeteksi seberapa banyak profesi-profesi lain yang menjadi pengusaha. Katakanlah tadi PNS gitu. Oke, next. Oke, mungkin untuk blok 1 sampai dengan blok 3 seperti itu dulu gitu ya. Nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab. Akan kita kembalikan ke Bu Mimin ya. Atau langsung tanya jawab. Iya, Bapak Ibu, demikianlah tata cara pengisian dari blok 1 sampai blok 3. Sebenarnya udah banyak pertanyaan ya di chat, di link Zoom ya. Panitia seperti apa, Bapak Ibu panitia? Karena ini banyak sekali nih, apa mau dikumpulkan dulu pertanyaannya, direkap, Pak Fauzi ya, monggo Pak. Baik Bu, ini pertanyaan-pertanyaan di Zoom ini sudah kita rekap. Nanti kayaknya juga banyak beberapa terkait teknis pendataan. Dan kita akan, dan banyak juga beberapa pertanyaan yang sama. Nanti kita gabungkan dulu, kita inventarisir dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita akan jawab di sesi selanjutnya mungkin Ibu. Iya, baik, terima kasih Pak Fauzi. Artinya akan dibuat sheet permasalahan ya sesuai. Betul. Ini. Iya. Ya Bapak Ibu, ya silakan. Ya, terima kasih Bu Mimin. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait daftar rilis. Perkenalkan dulu Bu. Ya, saya Amriani dari BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama terkait daftar rilis yang nanti akan dibagikan. Sebagaimana disampaikan tadi oleh metodologi bahwa jika ada data dalam prelis yang tidak masuk cakupan maka tidak perlu dicacah. Begitupun jika ada usaha baru yang belum masuk dalam prelis maka ditambahkan untuk dicacah. Yang ingin saya tanyakan, apakah nanti akan ada kayak kita di BPS itu semacam daftar listing yang hasilnya apakah ini lanjut dicacah atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mandatori data, apakah di aplikasi jika tidak terisi itu bisa lanjut atau tidak bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, terus yang ketiga, untuk cakupan usaha menetap mungkin bisa dipertegas lagi Mas Roy terkait konsep menetap. Untuk usaha yang keliling tadi, kalau secara kasat mata kan dia tidak menetap. Mungkin juga akan jadi pertanyaan buat teman-teman dari dinas konsep menetap ini. Kemudian apakah NIB boleh kosong? Kemudian untuk pengisian geotagging dan foto yang akan di-upload di aplikasi, berarti nanti geotaggingnya pakai aplikasi yang berbeda. Di aplikasi sini kan kalau kami biasanya pakai Wilkerstat, ada kamera buat ngambil foto Bu ya. Apakah nanti di aplikasi ini seperti itu juga? Kemudian untuk konsep tahun berusaha mungkin Mas Roy bisa diperjelas lagi mungkin untuk teman-teman dinas. Karena kalau kita kan misalnya ganti usaha, ganti status kayak gitu-gitu. Terima kasih, itu saja Bu. Iya, pertama terkait dengan prelis mungkin harus dipastikan dulu nih Pak Fauzi. Jadi apakah memang akan dikeluarkan prelis gitu ya? Iya, terkait prelis kita sebenarnya sudah punya data. Data itu namun variabelnya berbeda-beda karena sumbernya juga berbeda-beda. Dan datanya pun agak lumayan data lama. Tadinya kita mau berinisiatif untuk menyebarkan listing
listing, jadi minta dukungan koperasi dan UMKM itu mengisi secara mandiri untuk listing itu. Namun karena beberapa hal kita lagi sedang proses listingnya, untuk meminta koperasi UMKM mengisi listing dengan variabel-variabel itu 11 variabel utama. Namun belum kita lakukan. Namun dalam waktu dekat rencananya sih kita mau lakukan sebelum April, kita mau listing itu. Jadi koperasi UMKM bisa mengisi listingnya itu secara mandiri. Nah itu tadi kita akan jadikan pre-list. Untuk data-data yang kita miliki saat ini kebetulan itu memang data lama dan nantinya akan kita naikkan juga sebenarnya, dijadikan di pre-list, tapi dengan variabelnya terbatas. Kayak misalkan BPUM itu hanya 5 variabel data. Dan ada beberapa data lainnya kayak misalkan dari data SE-nya 2016 itu juga kan kita juga sudah ada, tapi ada beberapa yang masih terkendala dengan datanya sebagai NIK segala macam kan nggak ada datanya, nggak ada NIK-nya. Makanya kita lagi inventarisasi, nanti kita bikin listing. Tapi itu nggak jadi prioritas utama untuk dilakukan pendataan. Terkait dengan tadi Mbak Ana sampaikan dari metodologi, kita pengennya mendapatkan populasi door to door atau snowballing dalam melakukan pendataan. Makanya nanti penunjukan enumeratornya itu yang sangat penting untuk dilakukan pemilihan enumerator untuk mengetahui lokasi-lokasi wilayahnya yang dia pahami. Kita pengennya tadi seperti disampaikan Bu Ana, kita pengennya door to door supaya setiap wilayah kabupaten kota itu kita sisir supaya dapat populasi UMKM di wilayah tersebut. Mungkin itu. Jadi listing itu nggak terlalu wajib kita pakai untuk melakukan pendataan karena kita nggak nanti mengejar listing hanya menghabiskan waktu. Misalkan UMKM-nya sudah nggak ada, sudah tutup atau sudah pindah, itu kan memakan waktu. Kita pengennya populasi disisir semuanya agar mendapatkan populasi di kabupaten kota semuanya gitu. Jadi listing nanti ada tapi nggak sebagai wajib untuk diupdate. Mungkin itu. Iya, mungkin ada buka pertanyaan juga dari Zoom ya. Ada beberapa nanti kita pada prinsipnya menanyakan sih terkait teknis. Teknisnya nanti kita akan jawab, kita ini dulu ya. Kita inventarisir dulu ya Zoom-nya. Baik, mungkin itu Bu Mimin. Oh, mungkin ada yang raise hand dari Zoom. Mungkin kita buka supaya mereka nggak terlalu ini dari Zoom biar lebih aktif mungkin. Ya Bu Mimin, mohon izin. Oke, izin menjawab tadi Pak Fauzi ya, Bu Ani. Tadi yang pre-list sudah disampaikan Pak Fauzi, intinya akan disediakan gitu, cuman nggak, intinya tadi akan disediakan, tapi bukan sebagai list utama gitu ya, Yang utamanya mungkin kita memang tadi mencari di lapangan gitu ya, tadi metodologi juga menyampaikan bisa door to door atau snowballing gitu ya, dicari informasinya gitu, apakah di situ ada usaha atau tidak. Lalu terkait dengan mandatory data, tadi ya memang ada beberapa data-data yang dijadikan mandatory. Mandatory itu artinya data tersebut harus diisi gitu kan. Bagaimana kalau data tersebut tidak bisa terisi? Itu di aplikasi, kalau kemarin kami nyoba belum bisa ke tahap selanjutnya tuh ya, kalau misalkan data mandatory ternyata kosong gitu. Jadi teman-teman bisa nyoba juga, tadi sudah disampaikan oleh tim IT gitu ya, masuk ke satu data Kemenkop UKM, bisa nyoba juga dengan data dummy gitu ya, karena memang masih terbuka untuk data dummy, artinya kita coba-coba isi datanya gitu. Tadi berarti di mandatory tersebut datanya masih belum bisa lanjut kalau misalkan mandatory, data-data yang dianggap mandatory masih belum terisi. Lalu tadi cakupan usaha menetap, tadi seperti disampaikan oleh Bu Deputi juga gitu ya, bahwa di Jutlak kita sudah sampaikan bahwa usaha cakupan di 2022 ini adalah usaha yang menetap.
Artinya menetap di sini. Kalau kita lihat di tempat tinggalnya di rincian 108 ada usaha di tempat bangunan khusus, lalu ada usaha yang di bangunan campuran. Namun tidak menutup kemungkinan ada usaha-usaha yang kalau kita lihat pilihannya ada di lainnya gitu, atau di rumah tempat tinggal gitu. Seperti tadi usaha-usaha yang online tersebut. Bisa jadi seperti itu, usaha yang menetap gitu. Lalu kenapa kita kasih tadi pilihan ada kaki lima, ada keliling itu tadi, seperti kami sampaikan sebelumnya, bahwa sebenarnya program entry ini kita buat nggak hanya untuk tahun ini gitu, untuk tahun-tahun berikutnya juga gitu, Jadi kita semacam membuat rumahnya dulu gitu ya, membuat tempatnya dulu. Mungkin di tahun ini belum digunakan gitu. Nah, tapi nanti di tahun berikutnya bisa digunakan gitu. Seperti itu untuk yang usaha menetap. Mas Roy, Iya. kalau misalnya dia usaha keliling, berarti kan bukan cakupan. Berarti nggak usah dicaca lagi selanjutnya pertanyaannya. Iya, itu tadi disampaikan oleh Mbak Ana juga metodologi. Kalau misalkan tadi kita punya prelis usaha gitu ya, misalkan ya, kita punya prelis usaha, ternyata pas kita temui usaha tersebut adalah usaha keliling. Artinya usaha keliling itu usaha yang nggak menetapkan gitu ya. Maka itu seyogyanya kita batalkan, artinya tidak kita lanjutkan. Atau sebaliknya, di prelis nggak ada, tapi kita tahu itu ada usaha baru nih, ada usaha yang tetap gitu ya, ada usaha di bangunan tetap. Walaupun nggak ada di prelis, itu tetap akan kita lakukan pencacahan. Seperti itu sih. Itu ya tadi maksudnya utamanya di sini yang di kegiatan 2022 ini UMKM yang memiliki usaha menetap gitu ya. Yang online itu dipastikan dianggap tetap ya? Ya, dipastikan dianggap tetap. Kita kemarin sudah diskusikan juga bahwa memang saat ini banyak usaha-usaha seperti itu gitu ya, usaha-usaha online itu dipastikan masuk ke usaha tetap, hanya saja isiannya nanti di pilihan lainnya gitu. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke NIB, apa boleh kosong. NIB ini memang bukan mandatori ya, bukan mandatori, artinya dia boleh kosong karena memang belum semua usaha juga melakukan pendaftaran melalui OSS. Tapi memang kedepannya diharapkan atau memang sudah sudah ada aturannya gitu ya, bahwa setiap usaha kayak semacam diwajibkan untuk mengisi OSS itu, sehingga dia nanti punya NIB sendiri gitu. Jadi NIB boleh kosong gitu karena memang bukan mandatori. Lalu terkait dengan geotagging, untuk geotagging tadi kalau misalkan daerahnya nggak ada masalah sinyal gitu ya, sebenarnya udah nggak masalah dengan geotagging, artinya udah langsung nge-tag di situ aja, tinggal tag ya, tagging gitu ya. Nanti udah langsung ketahuan lokasinya ada di mana gitu. Itu untuk yang geotagging. Kalau misalkan tadi sinyal nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalkan ada masalah sinyal, tadi seperti disampaikan Pak Fauzi, bahwa tim IT akan coba menyediakan aplikasi yang bisa gitu ya, yang capable digunakan untuk daerah susah sinyal atau tidak ada sinyal gitu. Artinya kita tetap bisa mengisi melalui gadget. Tadi misalkan untuk geotaggingnya, kalau misalkan di gadgetnya nggak bisa, mungkin bisa kita menggunakan aplikasi bantuan yang ada geotaggingnya gitu, yang kan nanti kan bisa juga mengirimkan foto ya, bisa foto yang ada geotaggingnya, seperti aplikasi timestamp mungkin gitu ya, dia ada geotaggingnya, ada lintang bujurnya berapa. Lalu untuk status badan hukum seperti ya tadi di situ ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Tadi misalkan PT, konsep tahun berusaha, Mas. Konsep tahun berusaha maksud saya. Kan kita kalau bukan status badan hukum.
konsep tahun berusaha. Kalau kita kan di BPS ada ini penjelasannya, misalnya dia berganti badan hukum, tahun kapan yang digunakan, kayak gitu-gitu Mas. Mungkin di dinas belum ini gitu. Mungkin beda konsep gitu. Mungkin dipertegas aja gitu Mas. Ya, untuk konsep tahun berusaha secara komersial gitu ya. Tahun berusaha secara komersial sebenarnya data atau pertanyaan-pertanyaan di sini juga sebenarnya menyadur dari SE gitu. Artinya konsep yang digunakan sama sebenarnya gitu, misalkan gitu ya. Seperti tadi yang Bu Ani sampaikan, dia berdiri tahun misalkan 2000 tahun 2000 tapi dia belum ada udah komersial cuman belum ada badan hukumnya gitu kan. Lalu di tahun 2014 dia naik badan hukumnya CV gitu kan. Maka tahun komersilnya masuk di tahun 2014 gitu. Lalu pindah lagi, ternyata dia naik lagi jadi usaha PT gitu. PT di tahun 2018, maka tahun komersilnya di tahun 2018. Artinya sebenarnya konsepnya masih sama karena memang pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner ini beberapa menyadur dari pertanyaan-pertanyaan di sensus ekonomi. Seperti itu sih. Itu Pak Uji ada. Mas Roy, ini sudah jam 6:05. Satu lagi Mas Roy, yang identitas tunggal KUMK, identitas tunggal di rincian itu, apakah itu otomatis terisi? Nah kalau usaha baru itu gimana? Apakah boleh kosong tidak? Yang rincian identitas tunggal KUMKM. Itu di rincian yang pertama sekali ya. Ya itu tadi, dia akan tergenerate pada saat verifikator sudah melakukan verifikasi. Ya, termasuk usaha baru yang penting verifikator sudah mengecek dan sudah diverifikasi oleh verifikator, maka akan tergenerate sendiri gitu ininya, nomornya gitu. Nggak ngisi sebenarnya itu. Terima kasih Mas Roy, Bu Mimin, terima kasih. Terima kasih Mbak Andi. Pak Roy, ada 2 orang penanya lagi, tapi sekarang jam 6:05 sudah mau maghrib. Sebaiknya gimana ya? Bapak Ibu, kalau ini kan teman-teman ada yang dari daerah ya Pak Fauzi ya, hari ini baru berangkat subuh-subuh istilahnya ya. Kalau kita lanjutkan kelas malam, saya kok agak pesimis ya, konsentrasi karena mereka kita kan harus jaga imun juga nih Pak Fauzi. Apakah kita selesaikan yang 2 ini? Tapi singkat ya Pak. Setelah itu kita istirahat, malam ini tidak perlu ada kelas, baru kita ini kan mulai besok pagi jam 8 kita on time ya masuk. Bagaimana? Monggo Pak Panitia. Iya, sepakat. Sekarang kita 6:10, 5 menit lagi mau maghrib. Sepakat malam ini saya juga lihat mukanya udah lelah semua. Baik besok, tapi sepakat besok pagi jam 8 on time ya. Izin ya, karena materinya juga variabelnya masih baru blok 3 dan ada 15 blok. Itu 1 kuesioner dan kita ada 2 kuesioner dan 1 sistem informasinya. Gitu ya, kita besok sepakat on time jam 8 pagi ya Bu. Iya, dan didahului sarapan dulu dan tetap jaga protokol kesehatan. Ya, silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Gunawan dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu. Saya cuma menanyakan, tadi waktu untuk identitas usaha, itu kan ada NIB. Diakomodir tidak kalau yang di luar NIB? Contoh, karena tadi disampaikan bahwa izin usaha itu kan ada berdasarkan undang-undang, itu kan ranknya besar itu. Bisa saja dia berupa PT. Tapi kalau lihat omsetnya dia masih UMKM misalnya. Nah, kalau itu saklek harus NIB, nggak akan ketemu.
Tapi kalau dia itu nanti izin usahanya mungkin siup, mungkin apa, dan mungkin juga ada yang masih model lama di kabupaten itu masih pakai HO Pak, walaupun sekarang udah dihapus. Nah cuman itu saja, artinya ini kan nanti di lapangan. Mungkin itu saja, sekian pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung jawab? Oke, mungkin saya akan coba jawab Pak Hendra Kurniawan ya. Jadi tadi NIB ini memang hanya untuk data NIB. Artinya kalau dia misalkan belum punya NIB, ini kan nggak mandatori gitu kan, nggak mandatori artinya boleh dikosongkan gitu, boleh isi, boleh nggak diisi gitu ya, nggak diganti yang lain gitu. Karena kita memang mau melihat sudah berapa banyak juga gitu ya usaha-usaha yang terdaftar di OSS itu kan gitu ya, melalui data NIB-nya. Kalau sekarang sebenarnya untuk mengisi OSS nggak mesti usaha besar gitu ya, artinya dia usaha-usaha kecil pun dia bisa ngisi di OSS gitu. Ini seperti itu Pak Hendra. Terima kasih. Baik, mungkin saya tambahkan sedikit Pak Roy. Terkait perizinan, kita dalam SIDT ini kita dapatkan datanya semuanya Pak. Dari sisi yang kriteria PP7 pun itu kan dia UMKM itu sekarang itu kriteria PP7 yang berizin. Itu yang termasuk kriteria UMKM saat ini PP7. Nah yang nggak berizin ini tetap kita data, dan dengan kriteria-kriteria misalkan SIUP, TDP, NPP, nanti kita kan masih belajarnya baru blok 3 nih Pak. Di bawahnya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum dilampaikan. Gitu Pak, belum sampai Pak. Baik, mungkin itu. Terima kasih Pak Roy. Ya, izin Pak Roy, satu lagi. Ya, terkait profil usahanya ini, apakah satu orang hanya punya satu profil usaha atau lebih? Misal kalau ada kasus si satu pengusaha itu dia punya toko di beberapa tempat. Toko manakah yang boleh didata? Misalnya kayak di Tanah Abang ternyata dia jualan di Gandara City. Sementara kan enumerator kita nggak tahu nih dia punya toko lebih, itu yang mana yang bakal dijadikan pedoman, apa di dua-dua tokonya atau di salah satu tempatnya di mananya. Nah terus misalnya kalau ternyata si pengusaha ini dia produksinya di luar wilayah, saya dari Jakarta, dia di luar Jakarta, karena kan di Jakarta agak susah kan izin produksi, akhirnya dia produksinya di luar Jakarta, namun domisili kayak kantornya itu di Jakarta dan rumah tinggalnya juga di daerah mana gitu kan, ada di 3 tempat lah. Itu data manakah yang akan kita ambil nantinya untuk si pelaku usaha ini? Mungkin itu dulu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Maaf Bu, dari DKI Jakarta ya? Iya sih. Ya tadi apakah satu pengusaha boleh memiliki beberapa usaha? Sangat boleh gitu. Artinya memang seperti itu keadaannya gitu. Artinya tadi misalkan dia punya beberapa kios di Tanah Abang, ya udah masing-masing kios itu akan didata sendiri-sendiri. Karena kita patokannya masih sama dengan sensus ekonomi gitu ya, seperti tadi kami sebutkan bahwa sebenarnya data kita yang mau kita tangkap masih sama dengan konsep yang digunakan di sensus ekonomi. Artinya masing-masing establishment itu dihitung atau dicaca dengan satu kuesioner sendiri-sendiri. Nanti kan lokasi usahanya mungkin berbeda-beda gitu kan, tapi nanti pas ditanya bagian pengusahanya akan sama semua, nggak apa-apa, nicknya sama, pengusahanya sama, tempat tinggalnya sama. Hal itu dimungkinkan gitu, keadaan seperti itu. Berarti nanti untuk verifikasinya semuanya diakuin ya? Iya, jadi berarti kalau misalkan pengusaha tersebut punya 3 kios, ya udah berarti dia akan terisi 3 kali gitu. Enggak, yang tadi yang di Tanah Abang tadi, Tanah Abang kalau misalkan semua kios gitu kan, dia akan terisi 3. Tapi itu pertanyaan yang pertama gitu kan. Lalu yang pertanyaan selanjutnya tadi dia ada lokasi usahanya berbeda-beda gitu ya. Maksudnya sebenarnya usahanya sama, cuman katakanlah pabriknya ada di tempat
Bekasi, terus pemasarannya ada di Jakarta misalkan gitu kan, terus pengusahanya ada di Jawa Tengah, Bandung misalkan, Jawa Tengah atau yang lain lah, Jawa Barat di Bandung, ya itu bisa juga gitu, bisa juga seperti itu. Artinya misalkan lokasi di Jakarta tadi displaynya ya, maksudnya tempat jualnya aja gitu kan. Ya misalnya juga ternyata dia itu nyuplai barang lagi ke mall gitu kan, jadi dia punya gudang tapi dia juga jadi produksinya misalnya ke Berang, dia punya gudang di Jakarta, terus barangnya ini dijual di mall-mall. Nah, itu seperti apa nanti perlakuannya? Iya, maksudnya kita coba urai satu-satu ya. Kalau tadi dia tempat displaynya, tempat jualnya di mall. Kalau misalkan kita ke mall tersebut dia ada kiosnya, itu akan terhitung sebagai usaha sendiri gitu ya, usaha sendiri. Lalu misalkan tadi kalau misalkan hanya tempat penyimpanan, gudangnya kan bukan tempat usahanya ya, maksudnya gudang hanya tempat penyimpanan barang gitu kan, maka gudang itu tidak termasuk dalam kegiatan usaha gitu, kegiatan usahanya. Gudangnya tidak termasuk dalam kegiatan usaha, tapi dia sebenarnya adalah unit penunjang gitu, unit penunjang. Lalu misalkan tadi pabriknya gitu ya, pabriknya ada di tadi Tangerang gitu kan. Pabrik itu kan sebenarnya tempat usaha juga gitu ya, pabrik itu akan kita didata juga, dia pabrik. Jadi di Tangerang didata sebagai pabrik, misalkan nanti di Jakarta di mall-mall itu tadi akan didata juga sebagai lokasi usaha juga gitu. Kalau misalnya di mall itu misalnya ditaruh di kayak di Carrefour atau di mana kayak gitu kan, berarti kan barangnya itu kayak konsinyasi ya jatuhnya ya, jadi dia bukan punya toko sendiri nih, tapi dia naruh barang lagi. Beda lagi. Yang si pengusaha ini nanti datanya yang mana yang dipakai nanti? Apa data dia di tempat tinggalnya dia kah, atau data yang di tempat produksi, atau seperti apa nantinya? Iya, jadi kalau misalkan dia mengirimkan barang gitu ya, mengirimkan barang ke beberapa tempat, sebenarnya yang didata itu misalkan dia pengusaha A mengirimkan barang ke pengusaha B kan gitu kan, nitip barang gitu ya, tadi bahasanya barang konsinyasi ya. Kita nitip barang ke pengusaha B, nitip barang ke pengusaha C, nitip barang pengusaha D dan lain-lain. Nah, yang didata pengusaha B ini didata dan dihitung juga barang konsinyasinya nantinya gitu. Dihitung juga nilai komisinya, nilai komisi yang didapat dari pengusaha yang B ini. Tapi untuk pengusaha A ini didata dia lebih komplit lagi, ditanyakan di berapa nilai produksinya. Nilai produksinya termasuk semua barang yang dititipkan tersebut gitu. Nah, kategorinya sudah berbeda gitu ya. Kalau tadi pengusaha A ini nitip ke pengusaha B, sebenarnya wilayahnya perdagangan gitu ya, kategorinya perdagangan. Sedangkan untuk pengusaha A yang membuat barang, dia masuk seperti itu. Jadi untuk pengusaha A akan dihitung semua nilainya, nilai yang dia produksi, baik yang dititipkan ke pengusaha B, pengusaha C, pengusaha D dan sebagainya. Semua nilai produksinya akan dihitung di pengusaha A atau di tempat lokasi produksinya gitu ya. Tapi untuk yang di lokasi barang yang dititipkan itu sebenarnya yang ditanyakan udah di pengusaha B-nya, bukan pengusaha A-nya gitu. Seperti itu sih. Iya. Ya, Pak Roy sudah 6.20 Pak Roy. Mohon maaf udah azan juga. Silakan Bu Mimin di. Baik Bapak Ibu, terima kasih semua atas perhatiannya. Memang kalau sudah diskusi terkait KBLI atau kegiatan usaha, ini sebenarnya waktunya cukup panjang. Tapi nggak apa-apa, maksudnya gini, Mas Roy, tolong dibuatkan gambaran seperti tadi ya biar lebih jelas ya. Kalau cuman dari menjelaskan seperti itu kayaknya mulai dari produk
pabriknya atau seperti apa nanti diberikan contoh-contoh ya barangkali Bapak Ibu ya, biar lebih clear lagi terkait mana yang didata mana yang tidak. Barangkali itu saja Bapak Ibu, kita tutup untuk sesi pada sore hari ini. Bapak Ibu bisa malam ini istirahat ya, jaga imun, jaga kesehatan ya, jangan keluar malam. Ya, pokoknya sehat ya Bapak Ibu. Kita akan masuk kembali pada sesi pagi besok mulai jam 8 ya Bapak Ibu ya. Sarapan kan dari jam 6 sampai jam 8, 2 jam cukup lah. Tadi jam 8 kita sudah on time karena materi kita masih banyak yang harus kita bahas. Baik, terima kasih semua. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barangkali wabarakatuh. juga untuk yang online ya Bapak Ibu mungkin. Iya, malam baik. ini Terima kita- kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Yang termasuk yang online juga besok kita mulai lagi jam 8.00 on time ya. Dan selanjutnya untuk yang secara fisik, mungkin kita ini ruangannya agak terlalu besar ya. Agak komunikasinya tuh kayak nggak tune in gitu loh. Nanti kita pindahkan di ruang lantai 2 besok pagi itu, dan jumlahnya kita bagi 2 kelas aja Bu Mimin. Nah, karena fokusnya ruangan besar ini kurang setelah evaluasi pimpinan juga, kalau BIMTEK itu bener-bener kelas gitu, jangan kayak auditorium kayak gini. Mungkin nanti kita besok dibagi 2 kelas, antara Jawa dua-duanya di lantai 2, antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Nanti kita baginya 2 kelas seperti itu. Nanti kita tempel di ruangan di lantai 2. Mungkin gitu ya informasinya, dan jam 8 on time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.